Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Sylvia Putri Utami. Saya adalah mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi serta hukum yang berkenaan mengenai syirkah. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Kemudian, pengertian lain dari syirkah adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang kepemilikannya terhadap sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu. Syirkah juga dapat dipahami sebagai suatu kerjasama dalam usaha atau sekadar penggabungan kepemilikan suatu benda. Adapun definisi syirkah yang lainnya yaitu percampuran, yakni percampurnya salah satu dari dua harta yang harta lainnya tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Adapun syirkah menurut istilah para fuqaha yaitu menurut Syahid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungannya. Kemudian menurut Hasbi Asy-Syidqi bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk tahun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Adapun menurut Syihab ad-Din Al-Qalyubi wa Umairah, yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada suatu bagi dua orang atau lebih. Materi selanjutnya ialah dasar hukum mengenai syirkah. Dasar hukum syirkah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma'. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 12 menyatakan bahwa mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga, Quran surat An-Nisa ayat 12, kemudian, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka itu. Quran surat Shad ayat 24. Kemudian yaitu as-sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dirafa'kan kepada Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah orang ketiga yang dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dan disahihkan oleh sanadnya. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam Al-Ijma', umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sejenisnya. Ini saya akan menjelaskan rukun dan juga syarat-syarat syirkah. Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama. Menurut para ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ada ijab dan juga kabul. Sebab ijab kabul atau yang disebut akad yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau dua belah pihak yang berakad dan harta mereka berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli. Adapun rukun syirkah itu sendiri terdiri dari tiga yang harus berada di dalam akad. Yang pertama, terdapat minimal dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat-syarat orang yang melakukan akad syirkah adalah harus memiliki kecakapan atau yang disebut ahliyah dalam melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad atau juga disebut sebagai ma'qud alaih yang mencakup pekerjaan ataupun modal.
Adapun syarat pekerjaan atau modal yang dikelola di dalam syirkah harus halal dan juga bisnis yang dijalankan yang diperbolehkan atau sesuai dengan ajaran agama Islam, serta pengelolaannya dapat diwakilkan. Dan yang ketiga, akad atau sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh para syarik. Lalu ada syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sesuatu yang bertalian atau yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang kedua yang berkenaan dengan keuntungan ataupun pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak, misalnya setengahnya, sepertiganya, dan juga lain-lain. Yang kedua, sesuatu yang bertalian atau berkaitan dengan syirkah mal ataupun harta. Dalam hal ini, terdapat 2 perkara juga yang harus dipenuhi. Yang pertama, bahwa modal yang dijadikan akad syirkah adalah dari alat pembayaran atau juga nukud, seperti junai, rial, dan juga rupiah. Yang kedua, yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad syirkah itu dilakukan, baik jumlahnya sama ataupun dengan jumlah yang berbeda. Nah, yang ketiga, sesuatu yang berkaitan dengan syarikat muafadah, bahwa di dalam muafadah disyaratkan bahwa modal atau pokok harta dalam syirkah muafadah harus sama bagi yang bersyirkah ahli. Untuk kapalah bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Nah, yang disebut kafalah adalah jaminan, beban ataupun tanggungan yang diberikan kepada penanggung atau kafil, atau juga berarti juga mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain, tetapi kita harus memberikan imbalan. Nah, lalu yang terakhir ada syarat yang berkaitan dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah muafadah. Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad adalah merdeka, balik, dan juga pintar. Menurut Malikiyah, syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah inan. Sedangkan syirkah yang lainnya batal. Nah, dijelaskan pula oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah 2 orang atau 2 belah pihak yang berserikat atau sigat, dan objek akad syirkah baik harta maupun pekerjaan. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta tersebut. Yang kedua, anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang ataupun yang lainnya. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai macam-macam dan jenis-jenis syir'ah. Pertama, itu ada macam-macamnya. Perkongsian atau syir'ah terbagi atas 2 macam, yaitu perkongsian amlak atau kepemilikan dan perkongsian uhud atau kontrak. Perkongsian amlak adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif. Sedangkan perkongsian uhud adalah perkongsian yang bersifat ikhtiariyah atau pilihan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkongsian amlak. Perkongsian amlak adalah 2 orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada 2 macam. Yang pertama ada perkongsian sukarela atau ikhtiar.
Perkongsian ikhtiar ialah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya, dua orang yang memiliki atau memberi berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang diberi dan yang berwasiat antara kedua, yaitu perkongsian milik. Yang kedua, ada perkongsian paksaan atau ijbar. Perkongsian ijbar ialah perkongsian yang ditetapkan kepada dua atau lebih, yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya. Seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diwariskan menjadi sekutu mereka. Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapkan yang bersekutu lainnya. Karena itu, salah seorang yang di antara mereka tidak boleh mengolah tasarruf harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perkongsian ukhud. Perkongsian ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Pengertian ini sama dengan pengertian perseroan yang telah ditentukan oleh ulama Hanafiyah di atas. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada perkongsian inan, kemudian ada perkongsian mufawidah, kemudian ada perkongsian abdan, perkongsian wujuh, dan yang terakhir ada perkongsian mudarobah. Ulama Hanafiyah membaginya menjadi 6 macam, yaitu pertama ada perkongsian amwal, ada perkongsian amal, ada perkongsian wujuh. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidah dan inan. Secara umum, Muqaha Mesir yang kebanyakan terdiri dari mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa perkongsian terbagi atas 4 macam, yaitu pertama ada perkongsian inan, terus ada perkongsian mufawidah, perkongsian abdan, dan perkongsian wujuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis syirkah. Yang pertama itu ada syirkah bil amwal, bertumpu pada modal bersama untuk melakukan sebuah usaha guna menghasilkan keuntungan. Syirkah ini memiliki 2 macam. Yang pertama ada syikratul inan atau perserikatan dua pihak atau lebih masing-masing dalam sebuah usaha. Kemudian ada syikratul mufawadah, secara bahasa adalah al-musawah atau persamaan, karena modal, keuntungan, kerugian, dan keahlian dalam perserikatan ini harus sama. Yang kedua itu ada syikrah bin amal, yaitu syirkah ini bertumpu pada fisik atau keahlian dalam usaha sebagai modal utama. Perserikatan ini menurut jumhur ulama, walaupun kemampuan masing-masing tidak sama. Yang ketiga ada syirkah wujuh, akan berserikat antara 2 orang atau lebih dengan modal pinjaman dari pihak luar karena mereka memiliki kedudukan di tengah masyarakat serta kepercayaan atas pinjaman hartanya. Kemudian yang terakhir ada syirkah mudarobah, gabungan dari syikratul amwal dari salah satu pihak dan syikratul abdan dari pihak kedua. Yang selanjutnya ada pengakhiran syirkah. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut. Yang pertama, ada salah satu pihak yang membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menyebutkan pencabutan kerelaan syirkah pada salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang,
Yang batal hanya yang meninggalnya saja. Syirkah berjalan terus hanyalah untuk anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat, ada salah satu pihak yang ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah yang tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Yang keenam, ada modal para anggota syirkah lenyap dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. Berakhirnya syirkah dapat dikarenakan oleh hal-hal yang dapat membatalkannya. Perkara yang membatalkan syirkah terbagi atas dua hal. Ada perkara yang membatalkan syirkah secara umum dan ada pula yang membatalkan sebagian yang lainnya. 1. Pembatalan syirkah secara umum. A. Pembatalan dari salah seorang yang bersekutu. B. Meninggalnya salah seorang syarik. C. Salah seorang syarik murtad atau membelok ketika perang. Yang D. Gila. Yang kedua, pembatalan secara khusus sebagian syirkah. Yang A. Harta syirkah rusak. Yang B. Tidak ada kesamaan modal. Materi yang selanjutnya ada implementasi. Dalam implementasinya di lembaga keuangan syirkah dapat diaplikasikan pada pembiayaan suatu proyek di mana lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk proyek. Dalam hal ini, pihak masing-masing mengeluarkan dan guna membiayai proyek yang akan berlangsung. Prinsip syirkah dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, proyek atau kegiatan usaha yang harus dikerjakan visible dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, pihak-pihak yang turut bekerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan yang A. Dana merupakan uang tunai atau aset liquid, dan yang B. tertimbun bukan milik perseroan tetapi menjadi milik dana usaha. Syirkah dalam konteks perbankan syariah akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa keuangan secara bersama-sama dan nasabah untuk mengelola kegiatan usaha. Yang selanjutnya ada pembiayaan. 1. Pembiayaan dalam modal kerja dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan, dan jasa. Yang kedua, pembiayaan investasi dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Yang ketiga, pembiayaan secara indikasi baik dalam modal kerja ataupun investasi. Fatwa DSN 8/MUE/4/2000 menetapkan tentang pembiayaan musyarakah. Itu ijab dan kabul harus dinyatakan dalam akad dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, A. Ada penawaran dan permintaan yang harus secara eksplisit menunjuk tujuan kontrak. Yang B. Penerimaan dan penawaran yang dilakukan saat kontrak. Akad akan dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang modern.
Pihak-pihak yang berakad harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Yang kedua, ada setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap melaksanakan mitra kerja sebagai wakil. Yang ketiga, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis yang normal. Yang keempat, ada setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan disengaja. Yang kelima, ada mitra tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan untuk kepentingan sendiri. Yang selanjutnya ada objek akad. Yang satu, modal sama kerja. Yang modal ada 3. Yang satu, modal dapat berupa uang tunai atau aset bisnis. Yang kedua, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Yang ketiga, pada prinsipnya tidak ada jaminan. Sedangkan di kerja ada 2. Yang pertama, ada partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar melaksanakan musyarakah, tetapi kesan porsi kerja bukan merupakan syarat. Yang kedua, ada setiap mitra melaksanakan pekerjaan atas nama pribadi dan skill dari mitranya. Maksudnya wakil dari mitranya. Ada keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungannya ada 4, yaitu keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau perhentian musyarakah. Yang kedua, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara profesional atau dasar keuntungan yang tidak ada jumlah yang ditentukan di awal bagi seorang mitra. Yang ketiga, seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atas persentase itu diberikan kepadanya. Yang keempat, sistem pembagian keuntungan harus terutang dengan jelas dalam akad. Dan kerugiannya ada. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara profesional, memutuskan masing-masing dalam modal. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.